walaupun Syekh Ali Jabir ini adem ya, tapi kan ada ceramahnya itu yang mengokohkan agama yang dibenci oleh komunis dan sekuler. Orang-orang sekuler juga membenci, anti agama juga ya sebenarnya itu. Yang satu di sisi kanan, satu di sisi kiri, sekuler dengan komunis. Apa yang saya amati, salah satu ceramah Syekh Ali Jabir adalah saya ingin berjuang dan mewujudkan banyak penghafal-penghafal Quran. Dan suatu hari saya ingin berharap ada seorang imam mengimami 1 juta orang, dan imam itu adalah seorang presiden. Ini sangat berbahaya bagi orang PKI, komunis, dan orang-orang sekuler. Mereka nggak suka ini. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. Insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Ini peringatan bagi kita umat Islam. Hati-hati, PKI masih ada di Indonesia. Preman-preman bayaran, mereka sudah keluar bawa senjata tajam. Mereka sudah mulai nusuk ulama, nusuk habaib, nusuk kiai, nusuk Syekh Ali Jabir. Kalian pemuda-pemudi Islam, kalian para laskar, kalian orang-orang Madura, sampaikan kepada mereka yang hina ulama, yang pengen bunuh ulama. Kami pemuda Islam, kami masyarakat umat Islam akan berjuang membela ulama sampai tetes darah yang terakhir. Saudara-saudara. Kita harus melihat dengan jujur bahwa banyak peristiwa-peristiwa penganiayaan, bahkan pembunuhan itu rata-rata terjadinya di bulan September. Bahkan peristiwa-peristiwa yang didalangi oleh orang-orang komunis di seluruh dunia itu selalu gerakannya itu adalah gerakan September. Jadi bukan hanya di Indonesia, selalunya gerakan September menuju Oktober. Bahkan PKI Muso tahun 1948 juga kan September Oktober juga. Banyak peristiwa-peristiwa itu begitu. Dan penganiayaan di Indonesia sebelum ini pada tahun 2018 kan rata-rata juga hampir terjadinya di bulan September. Jadi kita harus waspada, jangan kita segera fokus kepada orangnya saja, oknum ini saja. Sebenarnya siapa mereka? Kenapa terjadinya pada bulan September dan selalu sistematis ya? Sangat terarah begitu. Ya saya melihat begini sebenarnya ya. Pertama isi ceramah yang mempengaruhi dia, kata Pak Pandra tadi kan, harusnya polisi kejar ceramah yang mana. Sebab walaupun Syekh Ali Jabir ini adem ya, tapi kan ada ceramahnya itu yang mengokohkan agama yang dibenci oleh komunis dan sekuler. Orang-orang sekuler juga membenci, anti agama juga ya sebenarnya itu. Yang satu di sisi kanan, satu di sisi kiri, sekuler dengan komunis. Apa yang saya amati, salah satu ceramah Syekh Ali Jabir adalah saya ingin berjuang dan mewujudkan banyak penghafal-penghafal Quran. Dan suatu hari saya ingin berharap ada seorang imam mengimami 1 juta orang, dan imam itu adalah seorang presiden. Ini sangat berbahaya bagi orang PKI, komunis, dan orang-orang sekuler. Mereka nggak suka ini. Yang suka kan cuma kelompok-kelompok Islam saja. Kepingin imam sholat besar di Indonesia itu Idul Fitri atau Idul Adha, itu seorang imamnya itu adalah seorang presiden. Itu impian saya juga, impian semua orang Islam. Yang hatinya bersih tentu, yang tidak terpengaruh oleh politik-politik kotor, pelacur-pelacur agama yang mencari duit dari situ. Jadi saya pikir ini harus didalami polisi. Ceramah Syekh Ali Jabir yang mana? Apakah yang itu? Kalau yang itu berarti ada indikasi anti agama di situ. Baik apakah komunis, apakah sekuler. Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. Insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil.
dan insya-Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Cuba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insya-Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapa ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi. Tambah lagi baca, naik lagi. Sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju. Mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. Insya Allah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama Ahlul Quran di dalam surgamu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat, yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan
kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tolong dijaga ya, orang-orang kurang sehat sekarang banyak, dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustadz dan sebagainya. Kita doakan dan kita jaga, mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai stres, ada yang mencapai taraf hilang gangguan kejiwaannya, ada yang sampai disebut gila, sampai cari ulama dan ustadz untuk dibunuhi misalnya ya. Ini Allahu a'lam bishawab. Paham ya? Baik. Apalagi kalau jiwanya misalnya mulai ada bermasalah, mulai terganggu, mulai ngincar-ngincar ulama, bawa linggis dan sebagainya gitu ya. Nah, yang seperti itu yang paling banyak masalah. Orang yang ingin berjuang kembali menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, setidaknya berubah jadi orang baik. Pertama, dia akan berhadapan dengan orang munafik. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini, munafik. Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat ke-8 sampai ayat 9-nya. Bahkan di ayat 9 disebut orang munafik mencoba menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik itu dia mencoba mengelabui Allah dan dia mencoba menipu orang-orang beriman. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di tengah-tengah orang Islam, berada di tengah-tengah orang beriman. Disebutkan di antara sifatnya, Quran surah kedua ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu akbar. Kalau hadir di tengah-tengah para pejuang orang beriman, seakan-akan hadir, support, baik. Tapi kalau sudah datang ketemu dengan teman-temannya, mereka katakan, kami dengan mereka cuma bercanda saja, kami isi condongnya kepada kalian. Hanya saya ingin ingatkan pada anda, ketika anda akan bergerak seperti itu, kata Al-Quran, anda akan berhadapan dengan orang munafik. Silahkan cek. Kalau orang Islam cuma sholat di masjid saja, mereka nggak akan ganggu, Pak. Antum kalau cuma baca Quran saja, antum nggak akan diganggu. Tapi kalau antum terlibat dalam ekonomi, terlibat dalam politik, maka mereka akan muncul mengganggu antum. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang kita harus bersatu, tepikan berbagai hal yang memecah belah kita semua. Banyak ujiannya. Ya, bangsa asing itu yang tidak baik, ya, yang baik-baik banyak. Yang tidak baik tidak ingin kita itu bersatu, tidak ingin kita maju. Sebab kalau kita sudah bersatu, bangsa kita maju itu luar biasa. Ya, sumber daya alamnya banyak, orang yang pintar-pintar. Saya katakan pada anda, orang Indonesia dikenal pintar, demi Allah saya katakan, pintar. Zaman Nabi ada orang gila, dibacakan ruqyah Al-Fatihah, menahan air liur. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Air kursi dibaca Al-Fatihah sampai air liurnya banyak. Setelah banyak diludah ke muka orang gila. Sehat. Tapi orang gila yang dulu tidak mencari ustadz. Ini orang gila ini aneh. Tapi saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Di Jogja tidak akan ada yang menangkap ustadz. Lihatlah, wow gitu banyaknya harokah Islamiyah. Sepatunya besar-besar. Saking besarnya kaki ustadz pun terpijak. Enggak, bercanda. Jaga kiai, jaga habaib. Nikah mosong-mosong PKI, Pak. Lambat tahun 96 sampai sangat beluk masuk ke Pontianak. Kiai, habib, ustadz, yang sepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, beli PPKI. Oleh karena itu jaga sampian, anak-anak muda, pepet ulama jaga. Jangan sampai ini terulang boleh. Neka PKI tak bisa alokai, tak bisa mati ulama secara langsung. Nyoro preman-preman bayaran, nyoro orang-orang bayaran untuk membunuh, untuk menikam para ulama, para habaib.
Saudara-saudara, PKI tak mele, ini mas lembut, ini mas tegas. Mau tegas, mau lembut, mau yang suka sholawatan. Kalau sudah PKI yang turun, pasti dibunuh. Oh Habib, itu yang dibunuh, yang ditikam mungkin yang keras. Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Hanif. Saudara, Syekh Ali Jabir itu tidak keras. Syekh Ali Jabir itu tidak seperti saya ceramahnya, tidak seperti Habib Bahar, Salim, Coco. Kenapa? Ini peringatan bagi kita umat Islam. Hati-hati, PKI masih ada di Indonesia. Kalau ada orang yang bilang PKI sobung beb, pun nama PKI, cepon serah, sedeje neneka, ulah perbuatan PKI. Sehingga jaga ulama, cintai ulama, saudara-saudara. Mun orang-orang preman prejeran, preman-preman bayaran, mereka sudah keluar bawa senjata tajam. Mereka sudah mulai nusuk ulama, nusuk habaib, nusuk kiai, nusuk Syekh Ali Jabir. Kalian pemuda-pemudi Islam, kalian para laskar, kalian orang-orang Madura, sampaikan kepada mereka yang hina ulama, yang pengen ulama. Kami pemuda Islam, kami masyarakat umat Islam akan berjuang membela ulama sampai tetes darah yang terakhir. Cek aku sampai bela ulama mati. Tak bela ulama mah. Oke. Sehingga mun bade kiai hadir kantor ngisi tausiah kampung atoh jaga di sampean. Karena PKI ini kan taman berdua. Sehingga kula pesan ke sampean, orang Islam cari musuh duluan. Haram orang Islam nyari musuh. Orang Islam tidak boleh cari musuh. Diharamkan Nabi Muhammad. Tapi mun musuh nyerang, musuh semulai nusuk ulama, musuh semulai matiin ulama, orang Islam haram mundur untuk melawan mereka. Kula tanya ke orang Madura, mun beda orang sebengal nyocok ulama kayak orang kurang ajar apa buntan? Kurang ajar apa buntan? Orang-orang preman bayaran yang sudah mulai nusuk-nusuk ulama kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Sehingga Pak, sampian mulai dari kantor kenangan. Ingat, semakin musuh pun berada di sekeliling kita, di sekeliling kita. Ingat, pulang dari ini tempat, kula tak ajari sampian untuk acarok, tapi waspada, sedia payung sebelum hujan. Mungkin apa bundan? Orang Madura tak ajari acarok keluar. Mungkin apa bundan? Mungkin apa bundan? Tapi mon musuh senyerang keluar, laban apa bundan? Laban apa bundan? Maju apa mundur? Musuh semulai ngumpul, semulai nyocok ulama, maju apa mundur? Orang Madura maju apa mundur? Orang Madura di lambat kenal cinta ada kiai bang habaib. Ekin apa bundan? Ekin apa bundan? Sehingga mulai dari kantor dompok kengseh paling sambian, kengseh celor ke sambian. Kula tak kona aku mungkin kemarin tadi sore kejadian kepada Syekh Ali Jabir, siapa tahu minggu ada Pontianak beda. Nek kebenikon aku gula terjadi, bukan kisah, bukan dongeng, beda buktena, beda videona masuk ke dalam TV. Syekh Ali Jabir itu cocok orang gila. Sehingga mana beda seruan dekik, selalu jaga ulama, harus jaga ulama. Setuju? Setuju? Siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Siap lindungi kiai? Siap lindungi habaib? Siap jaga pondok pesantren? Siap hancur? Siap binasa? Siap berterima antara? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mustandi silat, ajar silat. Tinggi. Mustandi ilmu, ajar ilmu. Tinggi. Siap. Siap. Takbir. Takbir. Saudara-saudara semua diaki salam Allah. Sebelum ditutup, gula pengen ngajak sholawatan. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Kita minta mudah-mudahan berkahnya Nabi Muhammad.
ulama kita, kiai, habaib kita, ustaz kita dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, dijaga sama Allah. Siapapun orang yang ingin menghina ulama, menghancurkan ulama, membunuh ulama, semoga dihancurkan dan dimatikan oleh Allah. Amin ya rabbal. Siapa orang yang ingin menghina Islam, menghancurkan Islam, semoga Allah hancurkan dia, semoga Allah matikan dia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Takbir.